Kabar bahagia datang dari penyanyi dangdut Rizky 2R yang akhirnya melepas masa dudanya setelah menikahi Hersa Rahayu Yulianti kemarin di Dago, Kota Bandung. Akad nikah dihelat sore hari. Sebelum akad nikah, Rizky tampak diterima oleh keluarga mempelai wanita. Dalam kesempatan itu, Iki biasa ia disapa, diberi kalung melati dan digandeng menuju tempat akad nikah. Dalam kesempatan kali ini, Rido yang merupakan adik kembarnya didapuk menjadi saksi dari pihak mempelai pria. Dan ayah Hersa turun langsung bertindak sebagai wali dalam prosesi ijab kabul. Di hadapan ayah Hersa, pria yang karib disapa Iki itu mengucap janji suci pernikahan dengan satu tarikan nafas. Perhiasan emas sebesar 12 gram sebagai mas kawin diberikan Rizky kepada Hersa. Ananda Rizky Sabrudin, saya menikahkan dan kawinkan Ananda kepada Hersa Rahayu Yulianti, putri kandung saya, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 12 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya kepada Hersa Rahayu Yulianti, putri kandung Bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Duduk kembali ya. Ikuti mic-nya dibantu. Berhadapan. Untuk ijab kabul sih alhamdulillah ada deg-degannya, memang pasti ada gitu. Dan sebelum ijab kabul itu yang deg-degannya semakin mendekat ijab kabul kok semakin bergemuruh gitu hati tuh gitu, kok makin deg-degan ya gitu. Masya Allah banget sih. Dan ketika Bismillahirrahmanirrahim untuk menyebutkan terima, ya Allah, itu rasanya yang tadinya penuh jadi meledak gitu. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Susah kencing, susah berak karena deg-degan juga gitu. Jadi alhamdulillah sekarang tuh Masya Allah udah plong. Kalau adik gimana tadi rasanya? Ya sempat mulus juga sih karena ya deg-degan gitu dia, tapi ya alhamdulillah bisa dinikmati yang setiap detiknya dan lancar. Mengenakan pakaian lengkap adat Sunda putih, Rizky tampak gagah. Pun dengan Hersa tampak anggun mengenakan kebaya dengan warna senada. Ini merupakan pernikahan kedua Rizky. Setelah sebelumnya penyanyi dangdut bernama lengkap, Rizky Syafarudin ini menikah dengan Nadia Mustika Rahayu pada 17 Juli 2020. Namun kurang dari 1 tahun pernikahan, keduanya memutuskan untuk berpisah. Dalam pernikahan itu, Iis Dahlia tampak hadir. Alhamdulillah udah sah pernikahannya, tinggal resepsinya kan sebentar lagi habis maghrib ya. Mudah-mudahan gak hujan sih karena areanya ada di belakang gitu. Walaupun kita cuma intimate keluarga aja sama teman-teman dekatnya Iki sama Hersa. Iki mah gak dadakan, isi Nadia yang dadakan. Iki mah enggak, Iki udah dari aku tahu juga dia udah pacaran gila kayaknya kalau Iki sama Hersa mah terus udah dikasih tahu juga. Pacaran emang udah cerita, tapi kenal di mananya nggak tahu. Ya anak cowok mah kan jalannya luas, lebar, jauh. Alhamdulillah kita tuh kenal udah 8 bulan gitu. 8 bulan dari April. Ya udah kenal cukup lama. Memutuskan bahwa ini adalah pilihannya. Dan pertama memang kita menunjukkan juga sama-sama satu mendoakan. Kalau memang jodohnya ya Allah ajarkan, Allah dekatkan gitu ya. Dan Iki juga minta restu dari orang tua juga. Pertama kali juga Iki mengenal yang Iki suka itu karena dia kayaknya suka sama anak kecil, ajaknya deh. Karena bukan ketakutan yang romansa, tapi kita tuh lebih menjaga perasaan dari keluarga kita. Jadi kalau untuk kita sendiri ya mungkin mau dikatain gimana juga, ya Iki yang tahu keluarga Iki
kehidupan itu kemarin itu seperti apa, ini udah bisa memahami hal itu, gitu, udah terbiasa. Tapi kan adik Echa dan keluarganya itu kan belum terbiasa hal itu dan belum tahu juga bahwasanya pemerintah itu seperti apa. Terkadang diberitain yang nggak baik, kadang yang baik. Ada gitu, belum lagi komentar-komentar netizen yang mungkin menyudutkan, menjatuhkan, menyemburkan. Jadi ya untuk itu sendiri udah biasa gitu. Adik sendiri dari keluarga butuh proses penyesuaian itu gitu. Jadi itu makanya nggak mau publik juga. Dan alhamdulillah Echa orangnya memang bukan untuk mengejar ke situ sih. Nah ini agak sedikit sulit juga untuk mencari seorang pasangan karena memang ya itu tadi banyak yang mungkin mau atau ingin sama kita karena memang kita ingin entertainnya. Tentu saja semburat kebahagiaan terpendar di wajah pengantin baru tersebut. Pernikahan Rizky dan Hersa memang dihelat sangat sederhana, hanya keluarga dan kerabat dan sahabat dekat yang hadir ke pernikahan mereka. Sekelumit nasihat diberikan Iis kepada Rizky, apalagi Rizky yang sudah dianggap sebagai anak Iis itu pernah gagal dalam membingkai Bahtera. Lantas, wejangan apa yang diberikan Iis kepada Rizky agar pernikahan yang kedua ini tak kembali gagal? Iya, pastinya kalau Iki kan kalau izin menikah spesial, nasihatnya spesial karena udah pernah gagal kan. Kalau udah pernah gagal kan artinya lebih lagi ngasih nasihatnya, terus dianya biar berpikir panjang lagi gitu. Cuman kan kita memang kalau anak-anak yang memang rasanya udah siap rumah tangga, apalagi mungkin Iki kan lihat Ido udah mau punya anak 2, terus dianya masih sendirian terus, rumahnya nempel gitu kan sebelah-sebelahan. Jadi ya mungkin dia punya rasa iri kali ya, apalagi kembar kan. Jadi aduh Ido rumah tangganya harmonis, gue sendirian gitu kan. Jadi ya udahlah, mudah-mudahan ini adalah pernikahan terakhirnya Iki. Mudah-mudahan mereka berdua bahagia, menemukan kenyamanan. Yang terpenting adalah Mama tadi juga bilang kalau menikah itu sepanjang pernikahan akan ada pertengkaran, akan ada berantem, akan ada perbedaan. Yang penting kan bagaimana setelah berantem bisa harmonis lagi, bagaimana menerima perbedaan-perbedaan dan menerima kekurangan pasangan. Itu sih yang terpenting dalam pernikahan. Baru kalau anak laki-laki nggak penting kenal sama anak perempuannya, karena yang aku banyak kasih ujangan-ujangan, kasih nasihat, kasih sedikit ini omelan-omelan ke anak laki, karena anak laki kan harus yang bertanggung jawab, dia yang memimpin gitu. Kalau perempuan saya yakin pilihan anak-anak laki-laki saya nih bener lah gitu ya, tapi kan yang terpenting adalah bagaimana si anak-anak laki-laki saya ini bisa bertanggung jawab, bisa menjadi pemimpin yang baik buat istrinya, bisa menafkahi, bisa membahagiakan, bisa memberikan rasa nyaman. Tapi adik Echa juga bisa menerima untuk status itu Masya Allah banget sih karena nggak semuanya yang bisa menerima masa lalu dan itu ruang untuk kita itu kadang nggak bisa banyak kita menerima tapi alhamdulillah kita bisa menerima itu semua Insya Allah ketemu apalagi tadi gerakan diminta jadi juru bicara perwakilan daripada keluarga besar Bang Iki. Alhamdulillah ya berjalan lancar dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dikaruniai anak yang soleh solehah dan tentunya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah langgeng. Meski kini statusnya sudah tak lagi suami istri, baik Rizky dan Nadia juga sudah menemukan pendamping hidup baru. Namun komunikasi antara keduanya tetap berjalan baik. Bahkan Nadia berharap jika wanita pilihan Rizky ini bisa juga menjadi ibu sambung yang baik bagi anaknya. Meski tak hadir ke acara pernikahannya, Nadia memberi doa untuk kelangsungan acara dan untuk Rizky dan Hersa. Ngechat Ikinya apa gimana? Kalau aku sih ngedoain yang terbaik aja, karena ya aku juga udah menikah. Yang paling penting aku ngedoain yang penting ini jodoh yang terakhir juga, sama lah kita karena sama-sama pernah gagal juga. Maksudnya ya udah mudah-mudahan ini jodoh yang terakhir, yang terbaik juga buat Iki dan keluarga. Yang paling penting sayang sama Syaki ke depannya. Kasih itu kan karena ada Syaki sih sebenarnya. Kalau misalkan nggak ada Syaki juga kita udah dari lama nggak ada kontak. Karena ada Syaki ya mau gimana pun namanya anak ya, nggak ada yang namanya mantan anak. Jadi ya udah kita harus mengubur ego kita masing-masing demi kebaikan anak. Artinya ini
dari kalian masing-masing sudah menemukan pasangannya. Nah, aku ikut senang karena kita udah menemukan jodoh masing-masing gitu. Meskipun ada anak nih gitu, tapi ya nggak apa-apa sih, nggak harus jadi beban. Yang terpenting suami aku udah legowo juga, mungkin si teteh itunya juga udah legowo, yang penting mah kita baik aja buat anak. Kalau aku sih itu kemarin sih ada semalam ada. Dia bilang mau ya minjem Syaki buat ya datang ke hari pernikahannya, ya aku sok aja sih. Kalau aku mah gak larang selagi Iqbal boleh juga, dan aku juga titipin ke mama Syaki. Di tempat terpisah, Adiba Kanza, putri sulung Pipik Dian Irawati dan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, hari ini bakal menikah dengan pesepak bola nasional Egy Maulana Fikri. Dan kemarin, rentetan acara adat dihelat oleh keluarga Umi Pipik, salah satunya siraman dan pengajian di kawasan Luwinanggung, Depok, Jawa Barat. Dalam acara siraman dan pengajian itu hadir pula sang nenek Umi Tatu. Sayangnya acara itu tertutup hingga kamera media tak bisa mengabadikan momen tersebut. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin tidak bisa diliput karena banyak ustazah-ustazah saya, guru-guru saya yang bercadar, jadi mohon dimakluminya. Alhamdulillah, hari ini rangkaian acaranya sebenarnya sih dari kemarin. Dari kemarin kita ada dari malam ya, hanya sama keluarga besar saja, keluarga dari pakai ini nih Inai. Terus keluarga besar dari Egy juga, keluarga besar saya, jadi kumpul kita malam memberikan memakai malam Inai buat Adiba gitu. Terus setelah itu pagi ini acara siraman gitu ya. Acara siraman, acara tasyakuran, ya udah itu aja sih, sungkeman gitu ya, meminta ridho, doa-doa dengan orang tua. Sebenarnya sih karena saya orang Jawa, jadi ada siraman aja sih sebenarnya, niatnya buat apa ya buat memandikan Adiba ya, sama Abizar tadi juga, sama anak-anak lah semuanya. Dia ya kan kalian tahu ya, Abizar tuh orangnya nyantai, iseng gitu ya, jadi ya gitu deh, ngisengin kakaknya terus. Tapi tadi alhamdulillah sewaktu sungkeman juga nangis, mereka semuanya nangis. Abizar waktu memeluk Adiba menangis, terus waktu Adiba memeluk adik-adiknya juga menangis gitu. Jadi ya merasakan mereka juga ikut bahagia melepaskan kakaknya gitu. Karena kan kalian tahu bahwa kita itu semua selalu sama-sama. Kita selalu dari kecil sampai mereka besar, kita selalu sama-sama gitu. Jadi ya mungkin mereka bahagialah melepaskan kakak tertua yang selalu support. Kalau di rumah tuh kita ya seru gitu. Dalam kesempatan itu hadir pula kerabat dan juga sahabat dekat Umi Pipik seperti Inneke Koesherawati dan Chintami Atmanegara serta Mega Ayulia. Kehadiran mereka tentu saja menjadi saksi bagaimana proses siraman dan pengajian itu dihelat begitu hikmat. Selain itu, menurut tamu undangan yang menyaksikan, di momen sakral tersebut ada tausiah dari para ulama-ulama. Penuh hikmat ya kan. Karena apa? Karena yang bikin acaranya kan bahagia, jadi kita temennya ikut bahagia. Nanti tanyakan langsung sama Umi Pipik ya, jadi biar dia sendiri yang menjelaskan, beliau menjelaskan lebih enak ya. Yang barusan pakai hijau, yang waktu tausiah. Tadi waktu siraman pakai hitam, tapi di bawahnya kain. Terus pakai hitam, terus hikmat banget deh acaranya. Terus tadi waktu tausiah hijau, jadi seragam Umi Pipik, Adiba, itu bajunya semua sama hijau muda. Cantik banget Adiba, huje banget mukanya ya. Iya, terpancar sekali ya. Jadi pangling banget tau nggak kan? Saya suka pengajian sini. Oh iya. Ini saya kasih tahu ya. Saya kan suka pengajian gitu kan ya sama Umi Pipik di sini, terus suka ngeliat anaknya gitu ya, yang calonnya Adiba nih beda banget
ada mungkin biasa sehari-hari tanpa make up gitu ya, terus di make upin pangling terus kelihatan aura bahagia gimana gitu Pan ya. Jadi Masya Allah cantik ya, solihah, mudah-mudahan suami juga soleh ya Pan ya, mudah-mudahan berjodoh sampai ke surga gitu. Hari ini kan Dari kesaksian para tetamu undangan, acara tersebut cukup sakral dan tentunya banyak tangis haru mengiringi Adiba yang sebentar lagi bakal menjadi seorang istri dari Egy. Anak ini sangat gembira luar biasa, apalagi calonnya ini suatu anak yang benar-benar gitu, kelihatannya baik banget. Insya Allah ibunya juga tadi ngobrol baik, semuanya baik. Ibunya pun bersyukur ngelihat Adiba tadi dinasihatin sama Pipi gitu kan, lagi Adiba tuh sungkem minta maaf kepada Pipi, rasa terima kasih kepada Uminya ya itu wajar dan memang haruslah, tapi memang kelihatan keikhlasannya juga. Pipi melepas kepada anak pun juga berpisah dengan ibundanya, berpisah dengan adik-adiknya, itu wajar. Mereka pelukan, rasa gimana ya, tapi itulah manusia, memang harus begitu. Ya sudah takdir dari Allah untuk mendapatkan jodoh. Enggak berat, orang tua harus meridoi, harus melepaskan. Bahkan saya dari semalam memberikan nasihat untuk putri saya bahwa ketika kamu mempunyai imam, wajib kamu untuk tunduk taat sami'na wa ata'na kepada imammu dan mendahulukan suami daripada ibunya sendiri gitu. Dan Umi ridho karena memang itu sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita solehah harus mendahulukan apa yang suami perintahkan gitu. Sekalipun Umi kamu sakit dan suami melarang untuk menengok karena mungkin suami sedang dinas di luar kota, tidak boleh keluar tanpa suami, dan itu pun harus tetap dijalankan gitu.